Jujur sebenarnya sih saya nggak peduli ya sebenarnya. So far nggak ada fungsinya juga sih. PFN dalam perfilman Indonesia ya, dalam 20 tahun ini juga nggak bikin apa-apa, jadi nggak akan ada bedanya sih sebenarnya. Nggak akan ada pengaruh apa-apa terhadap perfilman Indonesia sih. Jadi nggak terlalu memperhatikan itu sih. Tapi kalau dibilang ditanya pendapatnya bagaimana sih, ya mungkin memang harusnya lebih dicari yang orang yang lebih mempunyai kompetensi kan, lebih lebih jelas lah track recordnya apa, rekam jejaknya apa, bukan yang cuma mungkin menjadi executive producer 1-2 film terus atau menjadi itu perfilman sebuah perusahaan film negara gitu kan. Agak zong sih kalau menurut saya, karena siapapun bisa menjadi executive producer gitu kan. Bahkan pemain-pemain saya pun di film Gundik ini juga banyak yang menjadi executive producer juga gitu. Jadi bukan berarti menjadi executive producer bisa memimpin sebuah perusahaan perfilman gitu, kompeten untuk memimpin itu gitu. Jadi ya itu agak dipertanyakan aja sih. Kalau saya mempertanyakan itu, tapi ya itu tadi kan, saya nggak akan banyak pengaruh juga di kehidupan saya dan film Indonesia. Jadi terserah sih, jadi lebih ke bodo amat sih, terserah lah mau gimana. Saya emang udah jadi sejarah juga di negara ini gitu kan, pejabat ditunjuk dengan salah-salah gitu kan, tanpa kompetensi. Ya banyak juga, bukan cuma 1-2 orang juga, jadi banyak juga yang kompeten untuk menjadi pejabat ini, kepala ini gitu. Jadi bukan semua hal yang baru sih. Apa karena cuma karena dia dari partai tertentu atau mempunyai hutang budi terhadap orang tertentu gitu kan, terus menjabat sebuah posisi yang penting gitu kan, itu udah terjadi, udah biasa di Indonesia kan. Jadi udah nggak aneh lagi sih, cuma bisa ketawa aja. Jadi nggak tepat ya Mas Anggi ya? Apa? Nggak tepat berarti pemilihan Ivan sebagai ketua PFN. Kurang tepat kah atau seperti apa dari kacamata Mas Anggi Barat? Kalau menurut saya ya kurang tepat sih, kurang tepat. Saya banyak yang lebih kompeten dari dia. Jadi sudah jelas pemilihannya bukan berdasarkan kompetensi, sudah jelas pemilihannya berdasarkan faktor lain. Ada unsur politik. Iya, ya mau unsur politik ya, mau balas budi atau kedekatan tertentu, ya yang jelas bukan dari faktor kompetensi. Tapi memang merasa tergoreskan nggak sih hati? Kan merasa tergoreskan nggak sih hati sebagai penggiat film di Indonesia, malah pemain musik yang dipilih? Sudah terlalu sering digoreskan hati saya di negara ini, jadi udah mati rasa sih sebenarnya. Udah terlalu sering dikecewakan dengan berbagai kebijakan pemerintah gitu di negara ini. Udah jadi biasa aja, jadi new normal gitu, hal-hal yang absurd di negara ini yang jadi normal gitu. Saya ini bukan personal ya ke Ivan ya, saya istri saya teman baiknya Ivan juga, kita juga satu profesi lah sebagai musisi juga. Saya menghormati dia sebagai musisi ya, tapi kalau untuk masuk menjadi seorang filmmaker apalagi dirut gitu kan, ya sorry to say it's not personal, tapi bukan kompetensi yang lebih aja untuk sampai ke sana gitu. Bahkan saya sendiri aja merasa yang setelah puluhan film dan puluhan tahun bikin film, menjadi saudara dan sekarang menjadi produser, merasa diri saya juga belum kompeten untuk menjadi seorang yang dirut perfilman negara loh gitu. Saya sih merasa seperti itu. Jadi banyak yang lebih kompeten, harusnya bisa duduk di jabatan itu dan membuat perubahan lah di perfilman Indonesia. Mas kan selama ini kan PFN mati ya, maksudnya nggak digunakan gitu oleh negara, dan akhirnya sekarang dihidupkan lagi. Ivan Seventeen jadi dirut. Mungkin kalau dari gambarannya Mas Anggi sendiri, PFN ini tuh sebenarnya fungsional dan kerjanya di Indonesia seperti apa sih? Kerja apa? Yang maksudnya nggak ada kerjaannya selama ini, ngapain PFN? Nggak bikin apa-apa juga selama ini. Oke. Maupun bikin ya nggak kedengeran juga, nggak ada kontribusi atau apapun terhadap perfilman Indonesia. Paling tempatnya aja yang udah dari dulu di sana yang disewakan untuk syuting film. Begitu juga tempat-tempat yang lainnya di seluruh Indonesia ya bisa dipakai untuk syuting film, mau studionya, mau
kampanye gitu kan. Dan tempat syuting disewakan itu bukan berarti menjadi berarti gitu kan sih. Ya maksudnya banyak tempat syuting lainnya, studio lainnya yang lebih bagus dan lebih proper gitu. Jadi so far sih kan Beacon hanya dipakai untuk lokasi syuting ya gitu kan kalau buat saya gitu. Tapi ya kayak nggak terlalu berarti sih. Kerja kalau tanya pekerjaannya apa ya apa kerjanya? Seharusnya kalau manfaatnya itu apa Mas? Maksudnya bisa bekerja sama dengan PH atau seharusnya ya kalau misalnya Banyak banget manfaat. selain dijadikan tempat syuting. Dulu tuh PFN tahun 80-an ya itu setahu saya itu sangat produktif gitu kan. Dia menjadi pilar utama perfilman Indonesia gitu kan, karena dia memproduksi film-film yang emang bagus dan disukai masyarakat dan berkontribusi terhadap ekosistem perfilman Indonesia gitu. Unyil kan dia bikin dulu kan di TVRI kan, banyak kan dia bikin dulu gitu. Terus habis itu kan emang perfilman mati ya, dia mati sampai sekarang juga belum hidup sebenarnya seperti Ivan Suri. Kalau misalnya Ivan Seventeen bisa menghidupkan itu dan menjadikan itu bangkit membuat film baru lagi yang disukai dan mempunyai crafting yang bagus sehingga bisa membawa perfilman Indonesia lebih tinggi, sangat bagus gitu kan. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga, tapi kan secara statistiknya kecil gitu, karena belum kalau dilihat dari rekam jejak ya nggak ada rekam jejak yang berarti gitu. Nah, maksudnya secara kemungkinan itu berapa persen kecil gitu kan. Itu yang disoroti sekarang kan. Tapi biasanya kalau udah rame seperti ini kan biasanya mau ngomong harus ada pertanggungjawabannya nih dari pemerintah terhadap PFN. Menurut Mas Anggi, siapa sih sosok yang tepat dari sinias atau mungkin artis Indonesia yang bisa memimpin PFN? Pastinya dari kalangan produser lah, produser yang bisa memimpin sebuah perusahaan film. Ya banyak loh di sini, contohnya Dira Lesmana itu lebih kredibel gitu kan, dengan rekam jejaknya dia baik gitu, selama ini. Ya banyak lah gitu kan di Indonesia produser-produser yang hebat gitu kan, atau sutradara yang menjadi produser gitu kan, yang bagus lah, banyak lah di Indonesia. Mau Mas Anggi ditunjuk siapkah ke Surabaya? Kalau saya menilai diri saya sih belum siap, tapi kalau emang ditunjuk saya akan pertimbangkan, tentunya akan menjadi challenge juga buat saya. Tapi kalau ada orang yang menilai saya siap, ya monggo aja gitu. Tapi kalau saya menilai diri saya sih kayaknya belum siap memimpin sebuah perusahaan negara gitu. Tanggung jawabnya, dan itu kalau misalnya kita nggak tanggung jawab itu jadinya mudarat loh. Maksudnya kita diberikan amanah kan terhadap dari sebuah negara itu dari mana? Dari rakyat gitu. Itu amanah rakyat itu yang kita pegang, itu nggak gampang gitu. Apakah artinya Ivan ini menurut Bang Anggi mengambil langkah nekat menjadi dirut atau gimana? Nggak tahu, saya nggak kenal Ivan langsung dan nggak tahu dia mempunyai pemikiran yang seperti apa, dan keputusan untuk menerima jabatan itu juga nggak tahu apa gitu. Banyak kemungkinan lah, mungkin dia ada kemungkinan juga dia terpaksa ambil mungkin ya, atau mungkin emang dia mempunyai ambisi untuk menjadi dirut di sebuah perusahaan ya, atau juga jadi nggak bisa saya judge segitu gamblangnya, saya nggak kenal langsung. Tapi untuk kolaborasi mungkin ke suatu saat diajak Ivan berkolaborasi dalam perindustrian perfilman itu gimana Bang? Semua orang akan saya pertimbangkan untuk berkolaborasi ya, tapi pastinya saya kan melihat kompetensi orang tersebut. Jadi apa yang dia bawa dalam kontribusi tersebut, apa kontribusi yang dia bawa dalam kolaborasi tersebut, itu yang paling utama sih. Nah, pastinya kan akan dipertimbangkan semua orang yang datang untuk berkolaborasi, tapi nggak semua orang juga bisa saya ajak berkolaborasi, karena ya itu dinilai pasti berdasarkan kompetensinya. Saya nggak mungkin berkolaborasi dengan orang yang nggak kompeten di bidangnya.